Oke teman-teman, saya sudah di lokasi dari narasumber. Kebetulan beliau ini adalah Babah Haji Nai, adalah seorang sesepuh yang ada di Kampung Ratu Jaya. Simak, tonton, saksikan terus channel Gong Misteri sampai ke video akhir agar apa? Ceritanya tidak terpotong-potong dan informasinya dapat tersampaikan dengan baik. Next, setelah ini kita akan eksplor ke lokasi. Tetap di Gong Misteri. Salah nggak bisa diceritain. Iya. Sebab saya tadi nggak perintah tuh dari anak orang tua, cuman dipesan jangan dikasih tahu kepada siapa sampai istri saya nggak tahu. Saya bilang kasih tahu kenapa Pak dulu kenapa sih Tapi karena orang tua yang sepupu yang dari Banten itu datang tuh dari sana. Saya tanya, panggil apa dia? Engkong apa gimana? Iya panggil Engkong aja katanya. Kesini naik apa? Dia bilang dia naik sendal. Pakai sendal aja naik. kaki Jalan kaki, Saya naik jalan sendal. kaki. Iya jalan kaki. ya kan secara akal gimana ya? Itu jalan di Banten kemari. Oh itu asal dari Banten Dari sana. Banten. Jalannya juga cepet, terus dia ngajak ke makam. Ya saya sekali lagi ya Mas, Bapak apalagi kalau nggak bisa menjelaskan yang Iya, real, mohon maaf. iya nggak apa-apa. Artinya memang sudah ada amanat ya, Bu, ya. Iya, Amanat iya. ya itu kita mesti pegang kan. Ya kalau jarak Kita sih juga saya di sih sini jarak nggak- aja itu kalau Nggak bisa memaksa kan. iya gitu. karena apa Memang. nggak bisa cerita yang persis yang Iya. pas gitu, nggak kurang tahu ya Pak. Ya awalnya nggak tahu, tapi kan dengan diajaknya saya ke sana cerita dia begini juga, tapi rahasia. Iya, tapi apa yang disampaikan, yang diceritakan Boleh menjadi juga kali rahasia cerita mah Bapak. asal jangan dikasih tahu nama Bu Ratu. Ya, Juga ada yang ngomong Ustadz katanya namanya ada yang bilang Ganjarwati, suaminya dia dimakamin di sini, suaminya di Tanjung Barat gitu kata dia gitu. ya memang banyak Mm-mm. kisah di kita di masyarakat itu makanya apa beda-beda. Iya, Ada yang ceritanya begini, ceritanya begitu. Iya. Justru dengan kedatangan kita di sini, kita silaturahmi ke warga asli Ratu Jaya. iya. Jadi kan Bapak sih Pak memang dari dulu Jinai di sini, memang, dari kecil istilahnya. artinya Itu juga ada anak saya, tolong ya kasih tahu ada yang ini nih katanya anak bapak ada yang mirip-miripnya nama Ibu Ratu, kan anak saya yang bungsu tuh si Dia Lestari, sekarang rumahnya di Cikampek. Kalau dia namanya dia Pitaloka, ada juga kalau Nyiringgi itu siapa, ada gitu Nyiringgi, ada lagi siapa, saya dikasih catatannya kalau nyumpulnya di mana. Saya suka baca tuh kalau hadiah Fatihah malam Jumat gitu, kadang-kadang kalau habis asar gitu kita kasih hadiah Fatihah lah gitu. ya kali kubur lah ya. Katanya itu katanya Bu Ratu namanya dia Pitaloka, kata anak saya yang di kebetulan kerjanya di kelurahan juga, kelurahan Pondok Jaya. Saya bilang saya bacain Pak ini segala Nyirimbi siapa Ratu Selendang, ada Ratu Selendang, ada yang bilangin tuh di Kampung Blimbing makam yang situ tuh itu Ratu Selendang namanya, Ibu Hajah Ratu Selendang. Kalau di sini katanya Ibu Hajah Ratu Jaya, tadi dia Pitaloka katanya gitu, nggak tahu tuh benar Pak. Orang tua yang saya nggak pernah tahu tuh datang kemari sih, gua nggak tahu dari mana kan itu mereka sana. Apa? Ini dia lagi di Bogor, lagi di Veteran sana ya dulu.
si Ampea, kata dia di sana nggak enak, katanya. Rasa nggak enak, ada apa nih, kita pulang. Iya. Pas pulang itu ada si Ingkong itu lagi ngopi, dikasih makanan yang keras-keras aja biar giginya kan bisa kuat. Bisa Itu dia, makan, ya. itu dia. Saya bilang, siapa itu, kata dia datang, saya lagi masak di belakang. Kan anak-anak pada sekolah tuh, nggak tahu, datang-datang udah ada di situ. Nah, terus diceritain tetangga yang deket, namanya pas tahu semua. Saya Kan bilang, kadang-kadang dia bilang, gua kau dari mau, ya mau kan dipulih belakang. Iya. memang dari daerah Banten juga. Itu aja. Ya, saya mohon maaf sama mas-mas semua kan nggak bisa Nggak apa-apa, Raja. jelasin secara rinci. Iya. Gitu. Dulu sih Mas, kalau malam Jumat atau malam apa tuh gitu, ada orang melihat, rumahnya katanya itu diputerin sama kerajaan di sini. Dulu nggak begini mah rumahnya, rumah panggung, rumah balek, rumah panggung. Terus masih banyak pohon bambu. Ini segini mah termasuk udah kota. Katanya muter-muter katanya ke sini katanya gitu ya. Mau ada apa ya? Enggak, kontrol aja kali katanya. Itu bagaimana sih kereta kerajaan katanya. Kereta kencana gitu. Iya, kata dia. Terus ada itu katanya ada buratunya gitu. Terus ada lagi yang tukang ini. Kalau tukang jualan tuh dulu mah nggak banyak seperti sekarang. Ada tukang fotomi itu di situ. Saya katanya sampai malu dan takut dah. Ada apa? Itu katanya ada kereta kencana, tapi lampunya terang sekali. Cuman di dalamnya tuh katanya penumpangnya siapa-siapa nggak boleh. Terus orang pada cerita itu Bu Ratu atau lagi kontrol gitu. Terus dari rumah bapak katanya gitu. Oh gitu. Tapi kalau ditungguin nggak ada Mas. Iya. Pengen tahu nih yang tadi kata Umi tadi, pohon meledak itu, yang pohon benda itu ceritanya gimana? Itu katanya kalau gitu penunggunya pergi pindah gitu. Besar banget itu pohon benda ya Pak. Benda. Bukan pohon benda tuh ya ada buahnya kayak apa sih? Kita malah nggak tahu lagi yang hampir punah kali itu pohonan ya. Terus Yang lama-lama benda. pohon beringin. Iya. Itunya juga ini apa? Selalu tuh pagi Jumat pagi tuh berapa kali apa sih itu ya? Sampai meledak sampai bom itu kayak bom apa kan? Pas itu pohon beringin rubuh. Oh iya sampai ini dia sampai ke sana tuh dengar. Iya saya kira Masya Allah bom apa itu serem amat. Itu katanya. Jadi yang tempatnya pindah. Pohon benda itu tuh ada Iya. yang tumbang. Iya, kalau ada di daerah situ. Nggak tahu. Ya kan dia kalau Ratu berarti perempuan gitu. Iya. Ibu Haja pakai Haja. Iya. Pakai Haja. Terus pernah dulu bapaknya dia kan mau mempertahankan Ratu Jaya nih. Pernah mau diculik sama orang-orang Belanda Depok, orang-orang Belanda gitu. Jadi bapaknya itu tuh kalau malam di situ aja bukan semedi lah kata. Sembunyi lah. Iya gitu. Terus tahu-tahu ya turun itu katanya orangnya berjenggot besar, nanya katanya anak gitu dibentak mau apa kesini gitu. Ya bapaknya dia jangan terjawab, nggak terjawab takut lari itu gitu. Nah itu yang penunggunya pohon itu gitu. Tinggal pergi loncat dari kita kami gitu ya. Datang dia kita sebenarnya menghindar. Nanti hilang kalau kita udah. Itu aja pengalaman saya karena saya gimana ya hanya dipesan itu dikasih tahu dari Pak Arba ya. Tapi jangan dikasih tahu kepada siapapun. Jangan ada orang lain istri atau anak juga. Ya saya bilang habis amat sih saya bilang gitu. Biar dia amanahnya seperti itu. Nggak boleh ya. Karena saya kalau tiap malam aja. Tadinya sih Mas itu makam ibu biasa aja terbuka. Cuman ada ya apa gubuk atap sedikit genteng tapi ini paling dipakai kelambu udah. Nah terus ada orang namanya Pak Cipto yang bangun itu tuh saya ingat tuh tahun 75 dibangun tuh sama Pak Cipto. Jadi sekarang ada rumahnya gitu ada ya kadang-kadang iya orang Jawa ya tahu Jawa Timur apa Jawa mana pokoknya Ya katanya mungkin pada saat dia ziarah
terus dia punya niat dan niat itu tercapai dan dia punya hajat mungkin Iya. itu jadi Itu dia yang bangun tuh. Jadi sekarang katakan ada rumahnya, ada gedungnya dah. Mm. Dia Pak Cipto tuh yang bangun. Tahun 75 tuh saya ingat. Kayak itu. Pak Cipto katanya bangun itu ya. Alhamdulillah orang sini mah jangankan bangun nggak biayain, nengok aja kagak. Dulu juga Mas, mohon maaf nih. Setiap beda apa ya? Ada bukan pesta. Ada selamatannya tuh ada tayuban gitu. Oh. Tayuban dulu mah. Nah pas kesini-sini nih udah banyak agama, udah banyak mualim dah, nggak boleh. Gitu. Tiap tahun tuh diadain. Terusannya, Mas, terusannya juga saya masih anak kecil, saya baru ada kali ya 10 tahun gitu, saya kelas 3 SR tuh dulu. Tahun 60 50-an. Itu harus motong kerbau. Kepalanya tuh diarak dulu ke Depok sana. Ke Depok. Ke Citayam tuh, dari Citayam jalan ke Srengseng Sawah itu baru dikubur, ada yang selamatan. Nah itu ada hiburannya namanya tayuban, nggak ngerti tayuban apa itu. Tari Topeng. Tapi pengurus-pengurusnya di situ juga ada kayak orang kesurupan, pada yang ngibik nih orang sini bilang mah gitu. Oh jadi zaman dulunya tuh jadi di wilayah makam itu jadi setiap tahun tuh ada gitu. Ada sebuah acara lah. Iya, orang-orang sini pada datang tuh anak-anak kecil bawa orang tua apa, ya itu kepalanya dikubur sana. Bapak udah ini juga lagi nyalon ya Pak, harus begitu karena diperintah. Ya udah kesini mah enggak, Bapak udah 27 tahun ya, 27 tahun kali Bapak itu lengsernya dari Kades. Pas abis itu nggak ada lagi. Kalau Bapak sih nggak tayuban, cuma selamatan aja. Kalau saya kan nangkepnya kayak acara-acara kayak gitu sebetulnya cuman ungkapan rasa syukur masyarakat gitu ya, dengan gembira. Misalnya habis acara ada panen lah, setiap tahun nih kita mendapatkan sambil itu kalau hari Jumat harus ada sedekah barit. Sedekah barit tuh nih kayak jalan ke sana tuh, jalan ini, ya itu di tengah-tengah situ harus sedekah barit. Sedekah barit itu iuran dari warga, terserah apa yang punya warga, ada telur, mau ikan asin, mau ada sayur doang, apa aja ya. Tapi dimakan sama-sama gitu, dibagi-bagi. Terus sisanya tuh dikubur gitu di perapatan situ dulu ya Pak. Dulu begitu di sini Ratu Jaya, bukan di sini aja, ke sana-sana terus. Pas kemari hilang. Iya, artinya kalau ulama kan khawatir Pak, khawatir orang berpikiran karena ketika ada niat sesuatu nanti jatuhnya jadi musyrik. Cuman kalau orang dulu kan memang pikirannya masih polos, jadi memang ini kita tayuban, ini untuk rasa syukur kita, apa hasil dari tanaman kita, dari ini kita, terus kita sama-sama rayain kan, mungkin begitu. Kalau dulu artinya menghormati leluhur juga demikian. Sekarang udah nggak ada tuh Mas, memang begituan udah. Kesininya memang ada benarnya para ulama, jadi khawatir ada satu niat bid'ah gitu ya katanya. jadinya jatuhnya nanti musyrik gitu. Itu sih mencegah itu sih memang. Iya, ya udah, ya sekarang udah nggak ada. Jadi satu sisi lain ya kalau memang Sekarang kalau untuk memberikan rasa syukur ya Pak cukup Sayuti nih sekarang pas Bapak doa. juga jadi kades, tiap mau puasa pasti ngadain selamatan di situ di Ibu. ya, Selalu tiap tahun ada saat selamatan. mau puasa Iya, itu puasa Rowahan ya. Iya, Iya, kurang seminggu rowahan. rowahan tuh pasti selamatan di situ. Undang RT, tokoh-tokoh gitu pada di situ pada ngaji, Iya. khataman Al-Qur'an. Syukurlah. Iya benar Pak. Tambah nih, dia bukan pabrik bata sepatu sebelum kita bata nih minta. Di sini Oh, digusur ininya nih, dia nih pembangkangnya bapaknya nggak boleh. Makanya ditahan mau disuruh boleh. mohon maaf Mas, bapaknya nih kalau rapat aja ya di kabupaten, di kecamatan apa bilangnya, lurah ulah jujur teuing maneh iraha beunghara. Dia jawab, saya nggak nyari kaya Pak, nih kalau Bapak izin dulu
ngobrol begini Mas nih dari habis sembahyang Isya sampai hampir menjelang subuh saya sadar, Pak, udah mau dikit lagi subuh ini. Iya, terus dia cerita jangan terpengaruh, maaf bukan banggain dia nggak mau orangnya begitu-begitu, dibawain duit satu itu kantong semen kan gede Iya. berapa miliar itu, Iya. ditolak sama dia. Kalau orang-orang mah ya mah kalau orang yang tanahnya lebar apa ada punya, kalau nggak pas-pasan katanya ntar orang susah gara-gara kita dosa, makanya pada pengen matinya masuk surga. Nah, ini kita begitu nggak boleh, jangan saya bawain Mas sama itu Cina sama akhirnya meninggalnya sampai di dia mah di bukit apa yang di Aceh, di Dor di situ tuh payet loh. Apa kopral saya dibawain emas 50 gram, apaan ini kata saya, ini katanya tolong katanya mohon bantuan, maksudnya saya sungai bapak, Pak Sama-sama. iya Tangan. saya tahu Urusannya. nggak yang punya wewenang bapak, saya hanya pendamping suami, bapak yang punya wewenang nggak berani, apalagi saya cuma pendamping, nggak mau. Ini katanya enggak suaminya, enggak istrinya katanya sama, ya saya takut. Artinya mau jujur juga, kapan kaya, bukan itu nggak bisa. Iya. Itu wakil-wakil bupati kan orang jujur tuh orang. Itu pada staf-stafnya pada istilahnya mati Ya, semua kita ada itu Mas. benar apa yang kamu itu pesen banget itu. Artinya kita hidup bukan nyari kaya, nyari kedamaian, nyari Iya, ketenangan. biar selamat. Dia mimpi ini. Coba Mas, uang pasti habis. Kalau ada uang kan pasti pengennya kemana, makan enak, beli emas, beli apa. Ntar akhirnya mau. Bentar lagi masuk maghrib ya. Iya ini mohon maaf. jadi Iya, ngobrol sama nggak kita dikasih juga makasih banyak minum. ini. Iya, iya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama tim Gong Misteri. Sore ini kita sudah mendapatkan cerita yang legendaris yang ada di Ratu Jaya. Intinya tuh ada beberapa, bahwa yang pertama kita tetap menjaga adab, bahwa ada satu amanat yang disampaikan oleh Bapak Haji tentang suatu leluhur yang tidak bisa disampaikan secara gamblang. Yang kedua, bagi para peziarah yang ingin datang ke lokasi, monggo silahkan terbuka untuk umum, silahkan di sana sampai datang. Untuk teman-teman yang mau ke lokasi pun boleh Pak Haji ya, ke sana boleh, silahkan. Pesan yang paling saya ingat yang disampaikan juga Pak Abbas, hiduplah sederhana apa adanya, karena Gusti Allah itu memberikan rezeki yang berkah. Jika kita mencari sesuatu yang bukan hak milik kita, maka insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang negatif. Betul Ibu Haji ya. Hiduplah dengan baik, berdamai dengan siapapun, jagalah adab, sopan santun, tetap di Gong Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita sudah berada di lokasi explore, yaitu di makam Bunda Ratu Jaya. Tadi udah kita dapat informasi dari Bapak Haji Nai dan Ibu Hajah Sainah bahwa makam ini sejarahnya seperti apa, bagaimana. Kebetulan tadi yang memandu oleh Pak Abbas, beliau juga banyak bertanya tentang sejarahnya, adab-adab apa saja yang tidak boleh. Tapi itu Pak. Oke, ikuti terus channel Gong Misteri bersama saya dan Pak Abbas bersama Mas Dito mengeksplor tempat sejarah yang ada di Kota Depok, khususnya di makam Ratu Jaya, Kota Depok. Ikuti terus Gong Misteri.
bisa masuk. Kayaknya sih ditutup gitu. Tapi ini aja, kita nggak tahu kan karena kita nggak ada kuncen ya, makam yang mana. Kita tawasul kirim doanya di sini aja. Di sini aja ngadep ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Alhamdulillah Pak Abbas, tadi kita sudah kirimkan doa, sambung tali batin, sambung silaturahmi ke para leluhur dan para arwah yang ada di pemakaman ini. Mudah-mudahan doa yang kita kirimkan itu diterima oleh Gusti Allah. Amin, insyaallah amin. Dan juga tim Gong Misteri juga bisa mendapatkan paling tidak informasi yang bisa kita sampaikan ke para sahabat-sahabat Gong Misteri. Kalau tadi kita menyimak dari ceritanya Bebanai, ada beberapa adab atau pesan atau bahkan itu amanat ya Pak, Amanah. bahwa sebenarnya para sesepuh sini tuh enggan untuk menceritakan siapa jati dirinya beliau, tapi pada intinya kita itu kalau berniat untuk berziarah, monggo silahkan kirimkan Fatihah, kirim doa ke sini dengan niatan hanya untuk berziarah saja. Biarkan Gusti Allah sendiri yang akan membalas, biarkan Yang Maha Hidup itu memberikan niatan baik. dengan niatan yang baik. Kita lokasi kita pada malam ini langsung di tempat pemakaman atau pesariannya dari Nyi Bunda Ratu, Nyi Bunda Haji Ratu. Kalau pesan dari Bu Sainah tadi, Hajah Ibu Ratu. Hajah Ibu Ratu. Kalau kita sih ngerasainnya, walaupun tadi waktu masuk ya kita masuk langsung wow gitu ya, makaman gini loh, malam-malam kita kesini. Tapi ini tempat yang kedua kalinya kita ke tempat pemakaman yang keramat. Tapi ketika sampai ke titik poinnya, ya aneh tapi nyata, tapi kita merasa kayak tentram aja ya. Ya, alhamdulillah. Nggak merasa yang terlalu seram gitu. Kalau menurut Pak Abbas itu gimana? Menurut saya alhamdulillah ini tempat tadi pas masuk memang awalnya pas kita udah di sini alhamdulillah adem, Ya. terasa damai gitu kan, tentang artinya insya Allah kedatangan kita di sini memang atas izin Allah juga. Ya. Dan yang di sini juga mengizinkan alhamdulillah karena memang semata-mata niatan kita adalah silaturahmi. Ya. Ya di balik itu memang kita ada tujuan adalah mengungkap di balik itu semua sejarahnya itu Ya. aja sih. Cuman memang tadi kita sudah ketemu sama sesepuh Ya. atau tokoh masyarakat di Kampung Ratu Jaya ini yang memang informasinya ada sesuatu yang memang tidak bisa diungkapkan karena itu suatu amanah, kita juga nggak bisa memaksakan, tapi banyak pesan baik yang beliau berikan ke kita. Mudah-mudahan itu untuk pedoman kita bisa hidup lebih baik. Ya. Mungkin itu yang saya tangkap ya. Terus tadi juga dulu para sesepuh kita ini ada budaya yang namanya tadi istilahnya Pak Abbas, saya lupa tuh, Guyuban. guyuban seperti itu, gunanya bahwa intinya tuh mereka mengungkapkan rasa bahagia dan rasa syukur. Namun ada beberapa wanti-wanti yang disampaikan oleh para ulama yang khawatir dengan kegiatan tersebut, yang tidak memahami akhirnya bisa belok ya. Salah mengartikan. Tapi alangkah baiknya, mohon maaf, mohon izin saya mungkin menyampaikan ke pemerintah Kota Depok
ada satu budaya lama yang ada di daerah Ratu Jaya. Sebenarnya dulu mereka biasa untuk melakukan seperti sedekah bumi. Lalu ada kalau kita ruahan ya, ada Iya. ruahan itu sebelum bulan puasa. Itu ada masih Ya, kalau itu yang itu masih ada. Jadi ada beberapa, tapi saya juga nggak berani mengungkap nih, karena khawatir kita belum tahu juga apakah ini nanti kegiatan ini benar-benar belok atau tidak. Tapi pada intinya dulu pernah ada kegiatan yang seperti sedekah bumi, lalu ada yang mengarak-arak sesuatu kepala kerbau keliling ke kota Depok. Alhamdulillah juga tadi ceritanya dari Babanai, dari Babanai mungkin bapaknya lagi. Saya kurang jelas tadi karena suaranya Babanai sama Bu Hajah tadi terlalu lirih, makanya pengen ceritain ulang nih kayak kejadian zaman Belanda waktu itu. Lalu usianya Babanai itu tadi kalau nggak salah Pak Bas ya 80. usianya Bapak Nabi tadi sih dikatakan 84 tahun. Berarti 84 tahun dari bapaknya lagi, ini bisa udah lebih 100-an lebih, 100-an tahun ya. Iya, ratusan tahun yang lalu Iya, katakan. yang lalu. Nah, kejadian uniknya yang tadi saya sedikit tangkap itu sempat bapaknya Babanai dikejar sama Belanda Depok. Sama Belanda Depok. Gimana Pak Bas? Ya tadi sih Bapak Nabi sempat cerita, jadi bapaknya Bapak Naing ini, Babi Naing ini dulunya salah satu pejuang juga. Oh iya. Jadi dia menggerakkan para pemuda untuk satu kegiatan kemerdekaan gitu ya. Terus dicari-cari tuh sama namanya Belanda Depok. Nah pada waktu itu sampai beliau bersembunyi di Area area pemakaman Ibu Ya. Ratu ini, sampai sembunyi di sini. Nah kejadiannya beliau menceritakan itu pada saat bapaknya sembunyi di sini. Dulunya tuh konon ceritanya tuh di sini ada namanya pohon benda. Oke. Pohon benda itu besar, sampai 3 orang lebih itu bentangan tangan untuk peluk aja itu nggak kepeluk. Infonya demikian. Nah, beliau sembunyi, nah disitulah beliau ditampakin atau ditunjukin ketemu dengan sosok tinggi besar gitu dengan suara yang lantang, negor, bertanya dengan hentakan gitu. Nah, beliau tadi Bu Adisha cerita boro-boro mau jawab gitu kan, ngelihatnya aja udah takut, Iya. jadi langsung pergi lari. Seperti itu sih yang info yang kita dapat. Ya. Tapi apapun ya sosoknya itu kita mengambil kesimpulan begini aja. Intinya bahwa mereka adalah salah satu pejuang yang pada saat itu sedang keadaan terpojok, terus akhirnya bersembunyi di sini, bertemu dengan sosok yang makhluk astral itu tadi. Tapi apapun itu kita tetap harus menghormati bahwa mereka sebenarnya itu ada. Iya. Tetap kita mendoakan agar apa? Agar kita bisa berhidup damai dan berdampingan. Yang uniknya lagi, kehidupannya Babanai itu benar-benar sederhana Pak Bas ya. Itu orang Nggak tertarik dengan uang. nggak tertarik dengan duniawi lah katakanlah gitu. Ya. Lalu cerita beredar yang di masyarakat yang katanya pernah melihat iring-iringan kereta bunda ini, tadi juga Bu Haji saya kan juga cerita ada tukang soto tuh sempat melihat iring-iringan kereta kencana, tapi saya nggak mau terlalu vulgar, khawatir bunda juga tidak suka kita menceritakan beliau. Tapi pada intinya makhluk atau sesuatu itu ada gitu. Ada lagi Pak Bas yang mau diceritain? Cukup Cukup jadi ya? nanti kita bisa dengarkan langsung dari cerita dari Bapak atau Bapak Bapak Naik. Oke, ini guys, tempatnya seperti ini adanya. Nanti kita eksplor sedikit. Dan nanti saya mau bakarkan wewangian ya. Kita juga nyari bunga untuk apa? Sesuatu peninggalan di sini nggak ada.
Mudah-mudahan buhur yang kita bakarin ini bisa mewangikan doa-doa kita tanpa ada niat lainnya. Semua kembali ke kita, niatan kita adalah silaturahmi dan mendoakan para leluhur kita. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan keberkahan, mendapatkan informasi dari yang sedikit ini, dari yang serba kita tidak bisa. Kita adalah orang-orang yang butuh ilmu, yang butuh informasi. Dukung kita terus dengan cara subscribe, like, share, and comment di channel Gong Misteri. Ini tempatnya tertutup ya, angin harusnya ketika angin ini masuk ini mental nggak masuk. ya, kita di asapnya itu masuk. Kita lihat ya, alhamdulillah Bunda, kami menganggap Bunda adalah leluhur kami, sosok yang kami hormati, yang kami hargai. Terimalah doa-doa kami, terimalah Fatihah yang kami kirimkan, dan uangin ini kami bakar hanya untuk mewangikan doa kita. Semoga Bunda berkenan dan terimanya dan terima Gusti Allah. Bismillah. Mohon pamit Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pintu ini kebuka toh. Pikiran saya ini pintu bisa kebuka. Alhamdulillah kita mau pamit Bunda. Semoga doa kita bisa diterima Gusti Allah. Jadi kan anak cucu ini semuanya keluarganya mempunyai anak yang soleh dan soleha. Rezeki kita moga-moga dibukakan yang lebar, yang tiada henti dan penuh berkah. Gitu Pak Mas. Buat teman-teman Gong Misteri juga, mudah-mudahan hidupnya tambah berkah, banyak rezekinya, jauh dari orang-orang zalim dan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sukses Pak Bas ya. Ada kendala. Ketua Indra nih tim GM. Ini tetap senang, tetap bahagia di sana. Kita tetap kompak. Kesannya kayak ada apa-apa aja tetap kompak. Emang kompak terus ya. Harus kompak. Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita eksplor di Jembatan Kuning di atas Kali Ciliwung yang ada di daerah Ratu Jaya. Kebetulan masuknya itu dari Jalan Raya Citayam itu nanti ada Gang Ceplik namanya. Ini dulunya bukan jembatan beton ini ya. Ini dulunya jembatan gantung. Nah, mitosnya itu mulai dari sini sampai ke arah sana, arah utara. Arah utara, ceritanya dulu tuh ada yang namanya sosok namanya buaya buntung. Nah, tapi entah apa, yang jelas dulu sejarah atau ceritanya kononnya itu dari orang-orang dulu. Di tempat ini banyak penampakan yang mungkin saya pun tidak bisa melihatnya, tapi inilah keadaannya. Teman-teman Guru Misteri, di jembatan ini nggak jauh lokasi. Kemarin saya dapat informasi dari teman subscriber kita. Di posisi sini nih, ini kurang lebih ada sekitar 20 meter dari sini. Itu yang konon katanya sebutannya adalah Pancoran 1. Pancoran 1 adanya di belakang situ. Itu kisahnya tempat pemandian para dayang-dayang kalau nggak salah. Seperti apa ceritanya nanti atau lokasinya, ikuti terus di channel Go Misteri. Kunci motor udah cabut kok. Udah. Situ mas beneran. Ini jalanannya mana? Temen nyari ikan gini nih. Buat umpan om. Iya, apa bentar banyak tuh buat ngobor. Oh, gede-gede, awan. Iya bentar. Ambil apa satu? Iya tuh bentar. Gabus bukannya nih. Bukan bentar namanya. Kita titik hitam itu. Di punggung ya. Bentar ini. Dia main di air jalan. Bentar tuh bukannya lama banget. Bentar om. Bentar om. Bentar om. Sekarang saya sudah ada di lokasi yang saya bilang tadi, pancuran yang dulu saya nggak tahu nih. Ketika saya kecil dulu saya sering mandi di sini dan udah berbeda jauh sama situasi yang sekarang. Dulu jalannya lewat sini nih karena sudah di beton ya. Lalu di sana itu ada pohon karet
karena situasinya rimbun, banyak pohon-pohon. Kita langsung ke, saya mau cuci muka di pancurannya. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, saya udah cuci muka di pancuran air ini. Ini dari dulu nggak berubah posisinya, demi Allah nggak berubah. Mau musim hujan, mau musim kering, tetap aja airnya berlimpah kayak gini. Nah, buat teman-teman yang punya mata ketiga, mata batin ketiga, bisa dilihat aja seperti apa. Saya mau kirimkan Fatihah untuk leluhur yang pernah membuat ini. Monggo, kalau misalnya Pak Abbas atau Mas Ito mau cuci muka karena bisa di makam, silakan. Dapat duluan cuci muka. Abbas iya. Abbas ya. Enak banget, seger banget Pak Abbas. Itu nggak apa-apa. Nah, gitu aja. Masih nggak apa-apa. Posisi begini gitu. Alhamdulillah. Gimana Pak Abbas rasanya? Seger. Ini air tuk langsung keluar dari tanah ini. Pahanya sampai kedip-kedip. Boleh ceritain dong pengalamannya di situ? Cuci muka, adem aja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman, di akhir dari eksplor kita dari mulai makam sampai ketemu Bobanai sampai pada akhirnya ke Pancuran yang ada di Batu Jaya. Inilah wujudnya. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya aja bahwa air yang keluar dari bumi adalah air yang murni. Sampai jumpa lagi di explore berikutnya. Tetap di Gong.